Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Eka Rahayu Kristiawan Manubulu, Pendeta Jemaat di Pospelkes Silose Pinang dan Pospelkes Betalontar dengan Jemaat Induk GPIB Immanuel Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, maka mari kita bersaat teduh sejenak untuk mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber kekuatan dan kehidupan kami, tempat kami bersandar dan berharap. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kembali kepada kami. Sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh sadar keterbatasan dan kerapuhan kami di hadapan Tuhan. Maka daripada itu ya Bapa, berkenanlah untuk berbelas kasih, mengaruniakan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian, mampu memahami firman-Mu dan melakukannya. Serta melalui pemberitaan firman ini, kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani gumul juang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membuka bersama kitab kita dari Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, sebagaimana bahan perikop dari SBU pada hari ini, yang menyatakan bagi kita semua, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah buku Live Application Study Bible yang berjudul New Living Translation yang ditulis Tyndale, disampaikan satu versi dalam bahasa Inggris yang demikian bunyinya. Listen, the Lord is not too weak to save you, and He is not becoming deaf. He can hear you when you call. But there is a problem. Your sin have cut you off from God. Because of your sin, He has turned away and will not listen anymore. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, kengerian yang digambarkan melalui versi bahasa Inggris yang tadi saya bacakan. Yang kurang lebih kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, bahasa sederhana seperti ini artinya. Dengarlah, sesungguhnya Tuhan tidak lemah sehingga tidak menyelamatkanmu, dan Dia tidak tuli. Ia bisa mendengar ketika engkau memanggil atau berseru. Tetapi persoalannya adalah dosamu telah memutus relasimu dari Allah. Apa yang terjadi ketika relasi manusia dengan Allah terputus? Bukan karena Allah yang memutuskannya, tetapi karena manusia sendiri. Bisa kita bayangkan kengerian yang tercipta, kengerian yang dihadapi oleh manusia ketika relasi kita bersama dengan Allah tadi mulai koyak, bahkan terputus. Dan semua itu diakibatkan oleh dosa kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dosa jelas membuat manusia mengalami keterpisahan dari Sang Penciptanya yang Maha Kudus. Karena pada hakikatnya juga yang Maha Kudus ini tidak bisa bersama-sama dengan yang berdosa. Dia yang telah merendahkan diri untuk menyelamatkan dan menebus kita, namun pada kemudian hari manusia justru lebih memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya.
kehendak pribadi yang menimbulkan kesengsaraan dan juga menimbulkan penderitaan. Allah senantiasa menghendaki damai sejahtera. Allah senantiasa menghendaki kebaikan, keteraturan, dan juga keadilan. Tetapi manusia seringkali justru tidak menghendaki hal ini. Manusia yang seyogyanya menjadi mitra kerja Allah dalam menghadirkan damai sejahtera, keadilan tadi, juga kebajikan, justru berbalik. Mereka berupaya untuk menyeleweng, melanggar, melawan, baik dalam pikiran, ucapan, dan juga tindakan. Dan inilah yang disebut sebagai dosa. Ketika manusia melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan lagi damai sejahtera, bukan lagi kebajikan, bukan lagi kebaikan, bukan lagi keadilan yang akan dirasakan oleh manusia, melainkan kesengsaraan dan penderitaan. Dosa ini mengikat dengan sedemikian kuat dan juga memperbudak, menggiring manusia pada pemenuhan akan nafsu angkara dan membawa manusia berada di dalam keserakahan, berada dalam kejahatan, berada dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, dan juga bencana. Lalu kemudian ketika bencana itu menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai konsekuensi dari apa yang sudah manusia tabur, mulailah manusia mencari di mana Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak merasakan apa yang menjadi luka, pergumulan, dan juga isak tangis, bahkan duka ratap kehilangan umatnya? Yesaya menegaskan di dalam 59 ayatnya yang pertama, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolongmu. Dan bukan karena Tuhan tuli, Tuhan tidak tuli, melainkan ada dosa yang membuat kita mengalami keterpisahan, tercabut dari anugerah kasih Allah tadi. Lantas bagaimana agar supaya kita dapat dipulihkan? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kengerian akibat berada terpisah dari kasih anugerah Allah karena keberdosaan yang menjadi bagian dari hidup kita, seyogyanya mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk bersedia kembali kepada Allah, bertobat, melakukan metanoia, lantas kemudian berupaya untuk memohon kekuatan kasih Allah agar kita mampu dengan kuasa Roh Kudus terlepas dari berbagai belenggu kedagingan, hidup semata-mata untuk melakukan kehendak-Nya, agar supaya kita pun juga dapat dilepaskan dari kungkungan ikatan dosa. Kita mengingat bersama bencana yang datang silih berganti, pandemi COVID yang tidak kunjung berakhir, banyaknya penderitaan, kesusahan di muka bumi ini, luka dan duka yang hadir silih berganti, bukan karena Allah tidak mendengar dan melihat pergumulan kita, melainkan karena sifat serakah dari manusia. Maka mari kita berbalik kepada Allah, kita bertobat, berseru, dan mengubah hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, agar tidak ada lagi sekat yang menghambat, agar keselamatan utuh menjadi bagian dari hidup kita. Mari, sebagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 yang kedua, selalu ada tangan Tuhan yang bisa terulur untuk mengulurkan kasih-Nya, memberkati kehidupan setiap kita anak-anak-Nya. Juga selalu ada telinga Tuhan yang mau mendengar setiap seru dan doa kita. Mari berubah, mari bertobat, dan mari memohon kekuatan Roh Kudus menjalani hari-hari dengan tuntunannya.
hidup dengan taat sebagaimana apa yang Ia firmankan. Terpuji Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami memohon kuasa-Mu ya Allah Bapa untuk senantiasa memampukan kami bersedia dan siap mendengar juga melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk kami turut setia dan taat dalam apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami dimampukan untuk menjadi mitra kerja Allah, di mana kehadiran kami di tiap-tiap tempat Tuhan mengutus kami dapat menjadi pembawa damai, kami dapat menghadirkan keadilan, kami dapat menunjukkan kebajikan dalam pikir, ucap, dan perbuatan kami, sehingga nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Karena untuk itulah kami hadir di dalam dunia ini, menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang penuh dengan kasih, hiasi senantiasa kehidupan kami dengan sukacita, dan mampukan kami untuk menjalani hari lepas hari dengan mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Kiranya hari yang baru ini dapat kami isi dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam fungsi di mana Tuhan mengutus kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan berkatilah kami senantiasa, agar kami pun juga dapat menjadi berkat. Terpuji nama-Mu kekal sampai selamanya. Amin.